Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan besaran dan pengukuran ya. Nah, tentu kalian sudah mempelajari pada video sebelumnya tentang besaran dan pengukuran. Maka hari ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penyelidikan IPA adalah A. Mengamati, B. Mengkomunikasikan, C. Menanyakan, dan D. Mempresentasikan. Oke, nah seperti yang sudah kita tahu bahwa langkah-langkah metode ilmiah itu terdiri dari melakukan observasi awal atau mengamati, kemudian merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, melakukan eksperimen, melakukan analisis hasil, dan menarik kesimpulan. Nah, maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang paling tepat adalah mengamati ya, karena itu adalah langkah awal dalam sebuah penyelidikan IPA. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat mempelajari IPA adalah mampu A. Berpikir kritis dan logis, B. Meningkatkan kualitas hidup, C. Memahami berbagai hal di sekitar kita, D. Memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Oke, dari sini kelihatan jelas ya, maka jawaban yang benar itu adalah D. Memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Soal nomor 3. Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai adalah pengertian dari A. Penyelidikan, B. Penafsiran, C. Pengukuran, dan D. Pengamatan. Oke, membandingkan besaran dengan besaran lain itu nama lain dari pengukuran ya. Jadi kegiatan mengukur itu adalah kegiatan membandingkan satu besaran dengan besaran lain. Kemudian nomor 4. Panjang jalan Desa Sukamaju 30 km. Sesuai pernyataan tersebut, yang merupakan besaran adalah A. Panjang, B. Desa Sukamaju, C. 30, dan D. Kilometer. Oke, panjang itu adalah besarannya. Kemudian Desa Sukamaju itu adalah objeknya, 30 itu nilainya, dan kilometer adalah satuannya. Maka jawaban yang benar adalah A. Panjang. Nomor 5. Berikut ini yang termasuk kelompok besaran pokok adalah A. Panjang massa dan volume, B. Panjang waktu dan suhu, C. Massa, luas dan waktu, D. Volume, luas dan berat. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa besaran pokok itu terdiri dari 7, yaitu jiwa SMP ya, jumlah zat, intensitas, waktu, arus, suhu, massa, dan panjang. Nah, maka yang termasuk ke dalam besaran pokok itu adalah panjang, waktu, dan suhu. Soal nomor 6. Besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu adalah A. Gaya, B. Volume, C. Berat, D. Kecepatan. Oke, kita akan bahas satu. Yang pertama gaya. Gaya itu dilambangkan dengan F, satuan Newton. Newton itu bisa diganti dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Kilogram berarti besarannya adalah massa, meter berarti panjang, S pangkat 2 waktu. Jadi massa, panjang, waktu untuk gaya. Kalau yang B volume, volume itu misalnya balok. Balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kemudian lebar itu juga satuan dari panjang, tinggi itu juga panjang, maka turunan dari besaran panjang saja. Kemudian berat. Berat ini sama dengan gaya, gaya berat, maka kilogram meter per sekon pangkat 2 berarti massa, panjang, dan waktu. Kemudian kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan V, satuannya meter per sekon. Meter itu adalah panjang dan sekon adalah waktu. Maka jawaban yang paling tepat adalah D ya. Nomor 7. Benda yang paling tepat diukur menggunakan jangka sorong adalah A. Panjang meja,
B. Tinggi kursi, C. Diameter kelereng, D. Diameter bola kaki. Seperti yang kita tahu bahwa jangka sorong itu dapat mengukur setidaknya 3, yaitu mengukur diameter luar dari sebuah tutup botol misalnya, mengukur diameter dalam juga, dan mengukur kedalaman. Dan jangka sorong itu biasanya digunakan untuk benda-benda yang lebih kecil atau ukurannya kecil. Jadi kalau panjang meja, tinggi kursi, dan diameter bola kaki itu biasanya menggunakan alat ukur lain. Panjang meja dan tinggi kursi biasanya menggunakan meteran. Begitu juga untuk mengukur diameter bola kaki maupun keliling dari bola kaki ya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah diameter kelereng yang ukurannya kecil. Kemudian nomor 8, stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur A suhu, B waktu, C kuat arus, dan D panjang. Oke, ini sudah sangat jelas, jawabannya adalah waktu. Nomor 9, besaran turunan yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan sebuah mangga adalah A. berat, B. volume, C. panjang waktu dan suhu, D. volume, luas, dan berat. Oke, ketika kita mengamati buah mangga, maka yang bisa kita dapatkan berat bisa ya. Kemudian volume bisa. Kemudian panjang waktu dan suhu itu bukan besaran turunan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah D ya, volume, luas, dan berat. Semuanya bisa diukur ketika kita mengamati sebuah mangga. Berikutnya nomor 10. Massa jenis adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok A. panjang dan waktu, B. massa dan waktu, C. massa dan panjang, D. suhu dan waktu. Massa jenis itu dilambangkan dengan rho sama dengan massa per volume. Nah, massa berarti jelas ya, massa berarti kilogram satuannya termasuk besaran pokok. Kemudian volume itu besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang. Maka jawaban yang benar adalah massa dan panjang. Nomor 11, alat ukur yang paling tepat digunakan untuk mengukur ketebalan buku adalah titik-titik-titik. A. penggaris, B. mikrometer sekrup, C. jangka sorong, dan D. meteran. Oke, sebenarnya semua alat bisa kita gunakan untuk mengukur ketebalan buku. Tapi kalau ditanya mana yang paling tepat, maka yang paling tepat digunakan adalah mikrometer sekrup karena dia memiliki ketelitian yang lebih baik dibandingkan alat ukur yang lain. Nomor 12, volume batu seperti gambar di bawah ini adalah titik-titik-titik. Oke, kalau kita lihat dari gambar itu volume dari zat cair yang ada dalam tabung sebelum dimasukkan batu adalah 20 mili. Setelah dimasukkan batu menjadi 50 mili. Maka volume batu adalah selisih dari keduanya. Maka volume batu itu sama dengan 50 dikurang 20. Jadinya 30 mili. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 13. Berdasarkan sistem internasional, maka satuan dasar massa adalah A. ton, B. ons, C. kilogram, D. gram. Ya, jawaban yang tepat adalah C ya, kilogram. Nomor 14. Berikut ini yang tidak termasuk satuan baku adalah A. depa, B. ons, C. liter, D. meter. Oke, yang dimaksud dengan satuan baku itu nilainya tetap ya. Dia tidak berubah dibawa kemanapun, entah itu di Indonesia, di Singapura, Malaysia, dan sebagainya, nilainya tetap. Nah, maka kalau berubah itu namanya tidak baku. Ons nilainya tetap, liter tetap, meter tetap, hanya depa yang tidak. Kenapa? Karena depa itu menggunakan rentang tangan, dan rentang tangan setiap orang itu berbeda-beda. Maka yang tidak baku adalah depa. 15. Berikut ini yang bukan merupakan syarat satuan baku adalah
A. Bersifat lokal, B. Mudah ditiru, C. Tidak berubah, D. Berlaku global. Oke, syarat dari satuan baku itu adalah mudah ditiru, tidak berubah, dan berlakunya umum atau global. Maka kalau bersifat lokal itu namanya tidak baku. Jawabannya A ya. 16. Massa jenis suatu benda diketahui 2 gram per cm kubik. Maka jika dikonversi ke dalam kilogram per meter kubik akan menjadi A 0,2 kg per meter kubik, B 20 kg per meter kubik, C 200 kg per meter kubik, dan D 2000 kg per meter kubik. Oke, 2 gram per cm kubik kita ubah masing-masing atas dan bawah ya. Pertama, gram ke kilogram itu naiknya 3 kali ya, berarti dibagi 1000. Atau bisa kita tulis dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dari cm kubik ke meter kubik naik 2 kali. Cm kubik ke desimeter kubik itu dibagi 1000. Kalau naik sekali lagi ke meter kubik dibaginya sejuta. Jadinya 1 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi 2 kali 10 minus 3 dibagi dengan 1 kali 10 minus 6. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 kg per meter kubik. Nomor 17. Sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam SI, maka kecepatan kendaraan tersebut adalah A 10 meter per sekon, B 20 meter per sekon, C 30 meter per sekon, dan D 40 meter per sekon. Oke, kita mau mengubah 72 km per jam itu menjadi berapa meter per sekon. Berarti kan atasnya kita ubah, bawahnya juga kita ubah. 72 km itu berapa meter? Dikali dengan 1000 ya. Dia turun 3 kali, berarti 72 kali 1000 per 1 jam berapa detik? 3600. Jadi 72.000 dibagi 3.600, coretnya nolnya 2, berarti sisa 720 dibagi 36 ya. 72 bagi 36 kan 2 ya, berarti jawabannya adalah 20 meter per sekon. Soal nomor 18. Jika kita melarutkan 20 gram gula ke dalam 100 ml air, maka konsentrasi larutan gula yang terjadi adalah A 200 gram per liter, B 250 gram per liter, C 350 gram per liter, dan D 500 gram per liter. Nah, konsentrasi larutan gula itu sama dengan massa jenis ya. Massa jenis dilambangkan dengan rho adalah massa dibagi dengan volume. Massanya 20 gram, volumenya 100 ml. Kalau kita ubah ke liter berarti dibagi 1000 ya. Berarti jadinya 0,1. Maka 20 gram bagi dengan 0,1, supaya hilang komanya atas bawah kita kali dengan 10. Berarti atasnya 200, bawahnya jadi 1 ya. 200 per 1, 200 gram per liter. Berikutnya nomor 19. Sebuah balok diukur ketebalannya menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti pada gambar berikut. Besarnya hasil pengukuran adalah, oke, kalau kita lihat di sini angka 0 itu berada di sini ya. Jadi kalau kita hitung skala utamanya itu berarti 5, tinggal hitung garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti skala utamanya adalah 5,7. Nah, tinggal kita lihat skala noniusnya. Skala nonius itu adalah yang berhimpit di garis keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di garis kelima. Maka 5,7 ditambah dengan 0,05. Karena skala nonius itu nilainya adalah 0,01 ya. Jadi totalnya adalah 5,75 cm. Maka jawabannya adalah B. Nah, terakhir soal nomor 20.
Perhatikanlah gambar berikut. Nah, di sana kalau di sebelah kiri ada 1,5 kg, sedangkan di sebelah kanan itu ada 250 gram dan 250 gram. Kemudian ada X. X itu ditambahkan berapa supaya seimbang. Supaya neraca seimbang, maka nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke dalam piring B adalah A 250 gram, B 500 gram, C 750 gram, dan D 1000 gram. Oke, kalau kita lihat 1,5 kg itu kan nilainya sama dengan 1500 gram ya, karena dia turun 3 kali, berarti dikali 1000, 1500. Sedangkan di kanan itu 250 ditambah dengan 250, nilainya 500 gram. Nah, di kiri 1500, di kanan 500, berarti kurangnya adalah 1000 gram. Maka jawabannya adalah D. Nah, itulah pembahasan soal kita pada hari ini ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau kesalahan. Jika ada kesalahan nanti silakan aja di komentar ya di bawah. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.